Salomo, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan. Ya Tuhan, Engkau sudah sangat baik kepada ayahku. Dan sekarang, aku yang menggantikan dia menjadi Raja Israel. Semoga Engkau mau berbaik hati kepadaku juga. Karena aku masih seperti anak kecil. Aku tidak tahu bagaimana memimpin orang banyak. Mohon Engkau memberikan kebijaksanaan kepadaku. Bantulah aku agar aku tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Agar aku tahu bagaimana mengatur umat-Mu dengan bijaksana. Karena kamu tidak minta supaya jadi kaya, atau supaya umur panjang, atau supaya bisa menang atas musuhmu, aku akan memberikan apa yang kamu minta. Kamu akan menjadi orang yang paling bijaksana di bumi ini. Sebelumnya tidak pernah ada orang yang bijaksana seperti kamu. Bahkan di masa yang akan datang, juga tidak ada yang seperti kamu. Dan aku juga akan membuat kamu kaya, membuat semua orang hormat kepadamu, dan membuat kamu mulia. Tidak ada raja yang sama seperti kamu bila kamu selalu setia kepada perintahku. Dahulu kala, kerajaan Israel mempunyai seorang raja yang bernama Salomo. Tuhan sangat senang karena Salomo minta supaya dia jadi bijaksana. Pada zaman itu, banyak orang yang datang dari tempat yang jauh untuk meminta nasihat Raja Salomo. Suatu hari, ada dua orang perempuan yang datang kepada Raja Salomo. Mereka berdua sedang dalam kesulitan. Kedua perempuan itu bertengkar karena seorang bayi. Perempuan yang satu mengaku kalau dia adalah ibu si bayi, tetapi yang satunya lagi mengatakan kalau dialah yang sebenarnya ibu dari bayi itu. Mereka berdua kemudian mulai saling berteriak. Itu anakku! Bukan, itu anakku! Kamu salah, ini anakku! Ceritakan kepadaku apa yang terjadi. Ya Tuanku Raja, kami berdua mempunyai bayi ketika kami tinggal serumah. Suatu malam, ketika hanya tinggal kami berdua, dia berguling di tempat tidurnya dan menindih bayinya sampai mati. Bohong! Aku tidak bohong. Perempuan itu yang mengambil anakku dari tempat tidurku dan menukarnya dengan bayinya yang sudah mati. Ketika aku bangun, kulihat bayi di sampingku sudah mati. Tetapi aku tahu kalau ini bukan bayiku. Ini bayiku! Tak satu pun orang di ruangan itu tahu mana ibu bayi itu yang sebenarnya. Akhirnya, semua hanya terdiam. Ambilkan pedang. Pelayannya kemudian pergi mengambil pedang. Supaya adil, bayi harus dipotong menjadi dua. Jadi, setiap orang bisa mendapat setengah-setengah. Mendengar apa yang dikatakan raja, perempuan yang pertama langsung menangis. Jangan, berikan saja bayi itu kepadanya utuh. Asalkan jangan bunuh bayi itu. Tetapi perempuan yang kedua justru mengangguk setuju kepada Salomo. Itu baru adil. Biar masing-masing mendapatkan setengah. Belah saja bayi itu.
Berikan bayi itu kepada perempuan yang pertama. Dialah ibu bayi itu sebenarnya. Dia sayang kepada anaknya dan ingin agar anaknya tetap hidup. Semua orang Israel pun jadi tahu kalau Salomo memang benar-benar raja yang bijaksana. Salomo menjadi sangat terkenal karena dia sungguh bijaksana. Semua ucapan Salomo dan orang-orang bijak lainnya kemudian dikumpul menjadi satu kitab. Kitab itu dikenal dengan nama Kitab Amsal. Amsal 1 ayat 7 berbunyi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amsal 10 ayat 4 dan 5. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau bijak di masa depan. Amsal 20 ayat 15. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 6 ayat 6-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Siapa yang mengajar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Allah nantiasa. Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Amsal pasal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana bersabar. Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Amsal 30 ayat 5. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 15 ayat 5. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa yang mengindahkan teguran
kejujuran adalah bijak. Bye-bye. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bodoh menjadi malas.